Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Ayyada TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di program Al Muayyad Menjawab ini ada satu pertanyaan yang menarik. Dan ini pertanyaan yang telah ditanyakan cukup lama, tapi kali ini kami akan menjawab dari beberapa kutubul mu'tabarah, yaitu Pak Kiai, lebih utama mana menghafalkan Al-Qur'an atau mempelajari ilmu yang lain? Jadi mempelajari fikih, mempelajari tafsir, mempelajari hadis dan sebagainya, mempelajari biologi, fisika, matematika, lebih utama mana? Mempelajari itu atau menjadi seorang penghafal Al-Qur'an? Maka di beberapa kitab yang telah kami baca telah dijawab oleh para ulama tentang masalah tersebut. Misalnya di dalam kitab yaitu Hasyiah I'anatul Thalibin, kemudian juga di dalam kitab Nihayatuz Zain, juga misalnya di dalam kitab yaitu Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dikatakan misalnya kami ingin membaca salah satu kitab ya, di dalam kitab Nihayatuz Zain, Imam An-Nawawi mengatakan ya, menghafalkan Al-Qur'an itu adalah merupakan perbuatan yang lebih utama daripada mempelajari kitab yang lain yang mana hukumnya tidak fardu. Tidak fardu ain, maaf, tidak fardu ain. Tapi kalau itu adalah fardu ain, maka lebih diutamakan mempelajari yang lain. Sebagaimana kemarin di Pondok Al Muayyad ada tamu Syekh Ahmad ibn Muhammad Al-Umari Al-Faqir, beliau juga menjawab hampir sama dengan itu. Beliau seorang ulama dari Yaman. Misalnya, lebih utama mana menghafalkan Quran atau belajar tentang bersuci? Maka lebih utama bersuci. Lebih utama mana menghafalkan Al-Quran atau yaitu belajar tentang tata cara sholat? Maka lebih utama tata cara sholat. Kenapa? Karena bersuci, sholat, puasa, zakat ini adalah pelajaran yang fardu ain wajib kita pelajari sebagaimana telah disebutkan di dalam kitabnya Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Nah, cuman kalau menghafalkan Al-Quran dibandingkan dengan menghafalkan ilmu yang lain yang tidak fardu ain, misalnya menghafalkan Quran dibandingkan dengan menghafalkan ilmu tajwid, menghafalkan Al-Quran dibandingkan dengan menghafalkan ilmu tafsir yang mana fardunya kifayah, maka para ulama telah sepakat lebih utama menghafalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Wal ishtighalu bihifdhihi afdalu min ishtighali bil ilmi zaid. Menghafalkan Al-Qur'an itu lebih utama daripada menghafalkan ilmu lain yang tidak fardhu ain. Ala fardil aini wa nisyanuhu aw syai'in minhu kabiratun walau bi'udrin kamaradin wa ishtighali bi'ainiyin wa dhabitu ayahtaja bistirjaihi ilal halatil lati kana yaqra'u. Dikatakan tapi dobitnya apa? Dobitnya adalah orang yang hafal Al-Quran, kemudian dia lupa. Ya, orang yang menghafal Al-Quran, kemudian dia melupakan, tidak dimurojaah, tidak dijaga hafalannya, itu dosanya besar. Dosanya besar. Tapi kalau dia kemudian dosa besar itu dobitnya apa? Jadi yang dimaksud dengan menjaga orang yang hafal Quran kemudian lupa dan dosa besar itu dobitnya, dobit itu batasan hukum fikih itu adalah wadobituhu, batasan dosa besar itu adalah ayyahtaja fistirja'ihi ilal halatil lati kana yaqra'ahu 'alaiha ila amalin jadidin 'alal mu'tamad, yaitu sekira ketika dia harus mengembalikan hafalan Qur'annya lagi, maka dia itu harus seperti menghafalkan dari awal. Maka dia dianggap orang yang telah teledor dengan Al-Quran dan dia mendapatkan dosa besar. Tapi kalau kemudian menghafalkan, kemudian beberapa hari tidak dimurojaah, tapi kemudian dibaca masih ingat-ingat sedikit-sedikit, maka itu belum dianggap melupakan Al-Quran. Dan makanya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juga dikatakan yang dosa besar itu adalah ketika Anda hafal Quran kemudian tidak dijaga, maka hukumnya sangat besar sekali dosanya di mata Allah. Wakila dhabitu ayyang qusa 'alil halatil lati kana yaqra'ahu 'alaiha ayaqra'ahu 'alaiha. Ya, ada pendapat di dalam kitab yang lain, batasan orang yang mendapatkan dosa besar itu adalah ketika dia hafal Quran kemudian sama sekali tidak dimurojaah. Sama sekali tidak ada ikhtiar menjaga. Kok dia sampai lupa, maka dia adalah orang yang mendapatkan dosa besar
melupakan Al-Quran mendapatkan dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala hudurikum wa ihtimamikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.